Antara kakak perempuannya itu dengan suami dari adiknya itu dalam keadaan mabuk tapi masih sadar. Dan mereka hubungan suami istri di situ. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik buat semuanya ya. Kali ini kita akan berbicara dua kasus yang perlu kita cermati. Yang pertama, seorang anak gadis yang sejak bayi dibesarkan oleh neneknya di kampung. Setelah usia 12 tahun, dia pergi ke kota dan serumah dengan pamannya yang belum menikah. Karena bergaul setiap hari, nonton televisi, tidur-tiduran, begitu bebasnya di ruang tamu, nonton film, dan masih banyak lagi. Pamannya setelah menikah itu ada kelakuan yang aneh-aneh. Salah satu di antaranya dia memberikan hadiah kalung untuk ulang tahun. Padahal ulang tahunnya sudah 2 bulan yang lalu atau sebelumnya. Kisah lainnya, seorang karyawati yang bekerja 10 tahun di bank swasta. Karena kerjanya itu terlalu sibuk sehingga lupa untuk mencari jodoh. Biasa yang namanya pranata terbuka dengan pranata tertutup itu berbeda. Kalau pranata terbuka itu kan bekerjanya itu bisa bertemu dengan banyak orang. Sementara kalau pranata sosial tertutup itu dari mulai berangkat kerja, masuk kantor, kemudian pulang lagi, begitu seterusnya, tidak ada kontak dan komunikasi dengan dunia luar, hanya dunia pekerjaan itu saja. Dan dunia pekerjaannya yang berhubungan dengan benda mati, sehingga susah mencari. Akhirnya seorang adiknya yang sama-sama perempuan meminta izin untuk menikah terlebih dahulu. Secara hukum agama boleh-boleh saja. Secara hukum sosial juga ada aturan-aturan untuk itu, dan akhirnya diizinkan seorang adiknya itu menikah terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi setelah menikah terlebih dahulu, kakaknya itu begitu dimanjakan karena merasa dia sudah dilangkahi di dalam pernikahan. Kemanapun selalu diajak. Namun sayang, diajaknya itu kadang-kadang ke tempat seperti tempat dugem. Bukan ke tempat pengajian, bukan ke tempat-tempat yang religi, tetapi diajak ke tempat dugem. Di tempat dugem itulah mabuk ceritanya, tiga-tiganya mabuk. Dan terjadilah hubungan suami istri antara suami adiknya itu dengan kakaknya. Jadi istrinya sudah mabuk dan tidak sadarkan diri, sementara kakak perempuannya itu dengan suami dari adiknya itu dalam keadaan mabuk tapi masih sadar. Dan mereka hubungan suami istri di situ. Selesai kegiatan itu, akhirnya ketahuan bahwa mereka melakukan hal seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka akhirnya merahasiakan hal demikian itu. Ada 2 peristiwa tadi. Yang pertama adalah peristiwa berhubungan suami istri dengan pamannya sendiri. Padahal sejak bayi, sejak kecil, pamannya itu begitu membinanya, begitu membimbingnya. Tetapi setelah dewasa, pamannya suatu hari berkata, "Kamu sekarang sudah gede ya, kamu cantik, sekarang udah dewasa, kamu sudah pintar," terus dimanja-manja seperti itu, dan akhirnya jatuh hati. Apa yang terjadi? Hubungan suami istri, karena ada kesempatan berada di satu rumah yang kosong, berdua, dan itulah yang terjadi. Padahal pamannya sudah menikah. Pada saat dia bermanja-manjaan,
dia belum menikah. Tetapi ketika pamannya sudah menikah, terjadi peristiwa seperti itu. Aneh bukan? Nah, karena apa? Inilah barangkali yang perlu kita selesaikan di sini secara keilmuan. Hadirin sekalian, untuk sebuah solusi, hati-hati yang namanya anak walaupun bersaudara, katakanlah karena ekonomi minim biasanya anak itu dalam jumlah banyak, beda kelamin, karena masih kecil di satu kamar kan. Itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika anak sudah mulai dewasa, kalau perempuan kan usia 9 tahun itu sudah dewasa. Nah, itu harus dipisah. Jangan sampai tidur sekamar. Itu berbahaya. Nah, kemudian walaupun dengan paman sendiri, kalau tadi kan adik kakak ya tidak boleh tidur sekamar kalau sudah dewasa. Kalau dengan yang lain, dengan saudara dekat, jangan berbuat baik berlebihan secara rahasia. Seperti kisah tadi, seorang paman memberi hadiah ulang tahun secara rahasia-rahasia, diberikan di kamar berdua, dan akibatnya sesuatu yang dilarang agama terjadi. Jadi kalau ingin memberikan hadiah, memanjakan itu di depan umum, di depan saudara, dalam acara banyakan, bukan berdua-duaan seperti itu. Kebaikan berlebihan juga sebaiknya dihindari kalau itu berdua, seperti membukakan pintu mobil atau kendaraan yang dipersilahkan untuk masuk. Terbeli hatinya seorang anak yang biasanya kerja mandiri tiba-tiba diperlakukan seperti itu oleh pamannya. Termasuk secara diam-diam memberikan hadiah yang spektakuler ya, yaitu berupa kalung emas, kan luar biasa. Itu pasti ada apa-apa. Pentingnya belajar ilmu sosiologi. Anak-anak di SMP atau SMA harus mempelajari ilmu sosiologi. Hubungan sebab akibat, Socius dan Logos. Di situ ada pembelajaran tentang ilmu yang berhubungan dengan masalah ini. Perlu dipelajari. Begitu juga dengan pelajaran biologi. Pelajaran biologi juga perlu dipelajari bagaimana kalau pernikahan terlalu dekat. Nah, itu kan berdampak. Di dalam sosiologi juga sama, ada itu pernikahan terlalu dekat, pernikahan saudara. Itu akan ada dampak-dampak secara ilmu kedokteran ya, bahwa pernikahan yang terlalu dekat darahnya itu, ikatan darahnya itu berbahaya. Bisa mengakibatkan debil, embisil, idiot. Pokoknya intinya adalah punya kelainan. Dan perlu juga pelajaran sosiologi, biologi, dan religi itu disampaikan yang sifatnya praktis-praktis saja dulu. Jangan terlalu teoritis. Jadi karena pembelajaran di sekolah itu terlalu padat, ada matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, untuk pelajaran-pelajaran seperti ini, sampaikan yang praktis-praktisnya saja dahulu. Seperti ilmu sosiologi, contoh-contoh di tempat lain yang harta kekayaannya tidak boleh keluar, maka ditikahkanlah oleh orang tuanya itu dengan saudara sendiri. Biasanya orang-orang kaya itu akan menentukan masyarakat kita itu untuk perjodohan, dan banyak yang ditikahkan dengan saudaranya sendiri supaya harta kekayaan tidak jatuh keluar, katanya begitu. Bahaya sebenarnya kan. Nah, makanya ada aturan dengan saudara yang mana dijodohkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Itu pelajaran sosiologi, diantaranya mungkin membuka contoh-contoh peristiwa-peristiwa akibat-akibat dari pernikahan-pernikahan seperti itu bagaimana yang terjadi, kan ada data-data sehingga anak itu terbuka. Oh iya, ini salah satu contoh bukti kalau terjadi pernikahan terlalu dekat seperti ini, ditinjau dari biologi, ditinjau dari sosiologi. Kalau di religi
jelas ya, seperti kita tayangkan tuh di belakang ini. Apakah boleh pernikahan antara paman dengan anak yang tadi diceritakan? Itu jelas tidak boleh secara hukum agama. Ada yang menikah dengan adiknya sendiri, yang karyawan bank tadi, melakukan hubungan suami istri dengan suami adiknya. Apakah boleh? Nah, ternyata ini alasannya. Nah, semuanya ada di internet ya. Jadi tidak boleh. Yang namanya hukum agama itu dilarang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini adalah berdasarkan ajaran Islam. Ternyata boleh menikahi adiknya istri atau kakaknya istri kalau istrinya sudah almarhum. Misalkan supaya dia itu melanjutkan kasih sayang terhadap anaknya yang masih kecil, terpaksa harus menikahi kakaknya karena ibunya sudah almarhum, misalkan begitu. Atau menikah dengan adiknya karena ibunya sudah almarhum. Nah, supaya anaknya terawat, maka ditikahi itu boleh. Ini ada aturannya seperti itu, seperti di layar di belakang ini ya. Begitu menurut hukum Islam. Begitu juga ketika saya datang di Bali, bahkan poligami itu nggak boleh di sana itu. Silahkan dibuka aja di channel YouTube ini, ada wawancara langsung dengan penduduk Bali ya, pemangku adat di Bali. Bagaimana jika terjadi poligami di sana? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu aturan-aturan seperti itu, tetapi ketika ikatan batin hati sudah terbeli, itu susah, akhirnya mencuri-curi. Seperti anak yang usia 12 tahun bertemu dengan pamannya yang terlalu baik itu, akhirnya merelakan dirinya diperlakukan seperti itu oleh pamannya. Dan dua-duanya senang sama senang jadinya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, sebelum terjadi terlalu dekat, maka harus hati-hati. Kalau sudah ada rasa, itu susah lupanya. Walaupun itu paman sendiri, akhirnya lah bodo amat. Padahal itu suami dari adiknya sendiri. Karena sudah terlanjur kasih sayang, di dalam video yang kita tonton ini, dia itu mendambakan sekali cerai antara adiknya dengan suaminya itu karena dia sudah terlanjur sayang. Padahal adik dengan kakaknya itu begitu dekat, begitu baik, tetapi karena sudah ketagihan kasih sayang, akhirnya seperti itu. Oleh sebab itu, jaga jangan sampai terlalu dekat. Walaupun kita sudah tahu hubungan nikah terlalu dekat itu bisa berbahaya, seperti ilmu sosiologi tadi, berdasarkan ilmu biologi tadi, berdasarkan ilmu religi. Tapi kalau sudah terlalu dekat, kadang-kadang iblis itu mengganggu. Oleh sebab itu, jaga jangan sampai satu rumah berdekatan, jangan terlalu baik, berlebih-lebihan. Itu dulu yang dijaga. Jangan sampai tidur satu keluarga itu satu kamar, itu harus dijaga. Itu dijaga dulu. Yang paling parah lagi, rata-rata dari kasus-kasus seperti ini, di dalam video-video sebelumnya juga boleh ditonton, itu mabuk, rata-rata mabuk akibat minuman. Nah, ketika tidak sadar, terjadilah. Ada pernah terjadi di riwayat-riwayat, disuruh atau diberi pilihan 3. Di antaranya membunuh atau minum atau berzina. Membunuh, minum atau berzina. Pilih. Ambil saja yang paling ringan. Di dalam peristiwa riwayat ada peristiwa seperti itu. Akhirnya dia minum. Karena dianggap ringan. Kalau membunuh, berat. Berzina, berat. Kalau minum kan ringan. Setelah minum ternyata mabuk. Akhirnya apa? Dia berzina, setelah berzina ketahuan, takut. Akhirnya dia juga membunuh.
tiga-tiganya dilakukan. Jadi yang paling berbahaya itu adalah minuman yang memabukkan. Demikian barangkali sekedar ulasan dari video-video ini. Terpaksa channel ini membahas hal ini karena ini channel dunia pendidikan. Karena video ini ditonton oleh puluhan ribu orang dan anak-anak SMP, SMA menggandrungi. Banyak yang menonton video ini, oleh sebab itu diberi penjelasan seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.